Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja Jakarta, Bandung, Lampung, Kalimantan, manapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tiga dan sekitarnya, para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada pertemuan terakhir kita masih membahas tentang kriteria yang kedua untuk orang-orang yang akan selamat dari kerugian, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amilus sholihat. Saat itu kita jelaskan bahwa manakala seseorang tidak mengikuti urutan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu ilmu dan amal. Pertama ilmu, yang kedua amal. Maka dia akan terjerumus ke dalam salah satu di antara dua golongan yang Allah isyaratkan di dalam akhir surat Al-Fatihah. Siapakah dua golongan tersebut dan kenapa mereka disebut oleh Allah seperti itu? Ya, silakan. Bagus, karena ya, terus kenapa orang Yahudi dimurkai, kenapa orang Nasrani tersesat? Bagus. Mengamalkan banyak awalnya tapi tidak. Bagus. Betul sekali. Silakan. Orang Yahudi yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai Allah? Karena mereka punya ilmu, tidak mau amal. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang tersesat. Siapakah mereka? Orang-orang Nasrani. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Pertanyaan berikutnya yang terakhir, apa keuntungan orang yang mengamalkan ilmunya di dunia ini? Keuntungan duniawi buat mereka yang gemar mengamalkan ilmunya. Silakan. Ya. Ilmunya semakin melekat. Monggo, silakan. Ilmunya semakin melekat di kepala karena dengan dia beramal secara tidak langsung dia akan mengingat ilmu yang dia amalkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan memasuki karakter yang ketiga.
Karakter ketiga yang akan menyelamatkan seseorang dari kerugian. Apa yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, wa tawassaw bil haqq. Apa artinya wa tawassaw bil haqq? Saling menasehati dalam kebenaran. Atau dengan kata lain, dakwah. Singkatnya, dakwah. Jadi setelah seorang punya ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut, maka masih ada fase berikutnya yang harus dia tempuh, yaitu mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Seandainya fase itu tidak dia tempuh, maka dia tetap akan terjerumus ke dalam kerugian. Jadi jangan berpikir jenengan kalau sudah punya ilmu ngamal itu cukup sampai di situ, tidak. Seandainya kita sudah punya ilmu, setelah kita punya ilmu kita amalkan, cuman kita tidak ajarkan kepada orang lain, maka kita masih termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa sih? Jenengan sudah ngaji, ya, sudah belajar cara sholat, panjenengan sudah praktek sholat 5 waktu dengan baik. Tapi jenengan gak ngajak-ngajak orang untuk sholat. Jenengan masih dianggap rugi. Belum beruntung. Kenapa coba? Kenapa? Nah iya. Kenapa kok masih dianggap rugi itu? Kenapa sebabnya? Karena dia itu orang yang egois. Kur mikir awake dewek. Yang ada di benaknya sing penting nyong selamat. Orang kanca-kanca ora selamat ya salahe dewek. Dia pikir dia akan selamat. Padahal sebenarnya ketika dia tidak peduli dengan teman-temannya, ketika dia tidak peduli dengan orang lain, sebenarnya dia itu tidak akan selamat. Karena dia masih terjerumus di dalam kerugian. Dia adalah orang-orang yang egois, cuma memikirkan dirinya sendiri. Dia dapat hidayah tapi nggak ingin atau tidak ada keinginan supaya orang lain juga dapat hidayah. Dia mengetahui kebenaran tapi dia tidak ada ghirah, semangat untuk menularkan kebaikan itu kepada orang lain. Orang ini termasuk orang-orang yang tidak sempurna imannya. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian itu tidak akan dianggap beriman kecuali saat kalian mencintai sesuatu untuk saudara kalian sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Jenengan senang nggak dapat hidayah? Senang nggak? Senang. Kalau jenengan senang dapat hidayah, maka seharusnya jenengan juga senang orang lain dapat hidayah. Kalau misalnya cuma jenengan alhamdulillah ngoleh hidayah, alhamdulillah senang banget, tapi jenengan nggak ada usaha supaya orang lain dapat hidayah, berarti jenengan itu belum beriman. La yu'min. Karena Nabi SAW tidak beriman. Maka kita harus punya partisipasi aktif semampu yang kita bisa lakukan. Jangan sampai kita cuma mikir pribadi terus, cuma duduk manis saja. Sing penting nyong bisa mangan, bisa sholat, bisa memberi nafkah kepada anak istri, sudah selesai. Oh tidak. Masing-masing dari kita harus punya peran untuk mengemban tugas berat dakwah Islam kepada umat manusia. Ya tentunya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Kalau ulama dengan apanya? Dengan ilmunya. Wong sugih dengan apa? Hartanya. Wong sugih tapi orang dua ilmu agama kon mulang ya bingung. Ya dia dengan hartanya. Saya berdakwah dengan harta saya. Dengan menyebarkan buku-buku yang bermanfaat dibagikan kepada orang-orang. Atau misalnya
dia menggandakan kaset atau CD dibagikan kepada orang-orang secara cuma-cuma. Itu dakwah. Jadi yang namanya dakwah itu udah harus duduk di mana? Di kursi sini. Kalau kayak gitu berarti kan yang dakwah cuma berapa orang kalau kayak gitu. Saya pernah suatu saat ngisi pengajian, saya tanya satu bapak-bapak, ibu-ibu, dakwah itu apa sih? Saya bilang gitu. Ada satu jamaah yang pede sekali mengatakan dakwah nggih kados jenengan niku Pak Ustaz. Apa? Ceramah. Loh, kalau misalnya dakwah itu ceramah berarti yang bisa dakwah cuma siapa? Cuma ustaz sama kiai sama dai mubalik. Lainnya kemana? Kita berdakwah sesuai dengan kompetensi, dengan kemampuan masing-masing, kapasitas masing-masing. Orang yang punya ilmu berdakwah dengan ilmunya, orang yang punya harta berdakwah dengan hartanya. Orang yang punya keahlian, misalnya ada orang ahli komputer, dakwah dengan apanya? Keahliannya. Apa dakwahnya? Bikin website, bikin situs yang di dalamnya ada ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga orang banyak membaca. Bukan dia yang nulis, dia hanya sekedar bikin kemudian dia mengumpulkan artikel-artikel, dia masukkan ke situ. Atau orang yang punya keahlian jadi arsitek misalnya. Apa caranya? Apa? Gratisi masjid gitu ya. Bagus, iya. Jadi aja apa-apa duit tok sing dipikir. Ya bukan berarti saya mengatakan rosan juluk bayaran kerja, enggak. Maksud saya itu sebagian dari keahlian jenengan, sebagian tok. Apa jenengan kira-kira arsitek itu ngarsiteknya masjid terus? Kan enggak toh. Jadi dari sekian arsitek yang sekian gambar yang jenengan gambar, dari sekian desain yang jenengan bikin, itu paling masjid cuma satu dari sekian. Yang lainnya rumah, ruko, pertokoan, hotel dan seterusnya. Kok ya kalau sesuatu yang sifatnya agama, masjid atau apa selain masjid? Pesantren, sekolah Islam, ya. Nah, wis lah kalau buat pesantren Ustaz lah, gak usah lah Ustaz. Nah ikhlas Ustaz. Ya, Masya Allah. Jadi apa yang bisa kita berikan gitu loh. Jadi kita jangan cuma berpikir dunia terus setiap hari. Kalau jenengan cuma pikir dunia saja, nanti pahalanya dimakan sama ustadz, dai, mubalik tok. Jenengan gak kebagian pahalanya. Maka masing-masing berusaha untuk menanam saham kebaikan di dalam dakwah ini. Di sini Allah mengatakan watawasau. Apa artinya watawasau? Saling menasihati. Kalau ada kata-kata saling, artinya apa? Artinya adanya interaksi atau adanya keaktifan dari dua pihak. Itu namanya saling. Misalnya jenengan katakan, aku dan istriku saling mencintai. Artinya nopo? Artinya jenengan mencintai istri, istri mencintai jenengan. Tapi jenengan kalau katakan aku mencintai istriku, belum tentu istri dan jenengan mencintai jenengan. Yang namanya saling itu kan sama-sama gitu. Nah ini yang perlu dipahami. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebaikan. Artinya apa? Artinya yang harus aktif itu semua orang. Misal dalam rumah tangga, saya tahu yang namanya rumah tangga itu kepalanya siapa? Bapak. Tapi apakah kemudian ketika bapak itu jadi kepala, artinya dia itu adalah satu-satunya yang berhak untuk memberikan nasihat? Begitu? Tidak. Anggota rumah tangga siapa itu? Istri dan anak, mereka juga berhak untuk menasihati. Kenapa Ustaz? Karena semua yang tinggal di rumah punya peluang untuk salah. Maka bapak-bapak, jenengan kalau suatu saat dinasehati sama putrane jenengan, jangan gengsi. Jangan gengsi. Pak, kene ngunjuke apa? Pakai tangan kiri. Pak, kene ujuk-ujuk dahar ketone mboten bismillah lho. Anak-anak itu kan Masya Allah ya, masih apa?
masih bersih, masih polos gitu. Jadi alhamdulillah diingatkan. Jangan sampai bocah ngerti apa sih? Dia ngerti ngaji loh. Loh, bapak yang nyuruh saya ngaji TPA. Di TPA saya dapat ilmu kayak gini, kok jenengan bapak malah marah sama saya, gimana sih? Itu kalau anaknya pintar. Kalau anaknya berani, kalau enggak ya langsung mengkeret anaknya. Jadi jangan gengsi jenengan dinasehati sama anaknya. Sama juga suami. Ketika istri menegur suaminya, si suami ini harus dengan lapang dada menerima nasihat yang disampaikan oleh istri. Itu namanya saling apa? Nasihat. Sama juga guru di sekolahan. Apakah guru itu adalah seorang yang maksum? Kenapa maksum? Suci dari salah? Enggak. Mungkin enggak guru keliru? Mungkin. Suatu saat dia mengajarkan 1 kali 1, 1 tambah 1, ternyata dia kelalen. Ngomongnya pira? 3. 1 tambah 1, 3. Loh Pak Guru, kok 1 tambah 1, 3? Loh 2 Pak Guru. Kamu ilmunya anyar ya. Ya ngeles, kemudian berusaha untuk menghina. Jadilah guru yang pemberani. Jadilah guru yang pemberani. Saya punya ceramah pendek judulnya Guru Pemberani. Apa sih maksudnya Ustaz pemberani? Pemberani itu maksudnya adalah jenengan berani untuk mengakui kesalahan. Itu guru pemberani. Jadi kalau guru nggak mau mengakui kesalahan, itu guru apa? Penakut. Jenengan mau nggak dikatakan penakut? Nggak mau. Pak Guru masa penakut? 30 tahun mulang masa dia ngomong penakut? Guru pemberani adalah guru yang mau mengakui kesalahannya ketika dia salah. Apakah ketika dia mengakui kesalahannya, harga dirinya akan jatuh? Tidak. Justru orang-orang yang seperti itu malah semakin dihormati, disegani oleh murid-muridnya. Dan ini bukan hanya berlaku guru dengan murid, termasuk ustadz dengan santrinya. Ya kalau saya keliru monggo, silakan diingatkan, tidak apa-apa, tidak akan kualat kok. Ya. Jadi ustadznya salah menyebutkan ayat misalnya keliru atau hadis, mungkin jangan tahu hadisnya riwayat siapa, ternyata saya menyebutkannya lain. Diingatkan tidak apa-apa. Ini namanya watawasau bil haq. Sama juga di dalam dunia pekerjaan antara bos dengan siapa? Bawahannya. Antara direktur dengan karyawannya, antara majikan dengan pembantunya. Perlu dihidupkan budaya saling menasihati tersebut. Walaupun juga kita perlu memberikan catatan bahwa harus memperhatikan etika. Harus memperhatikan etika. Apalagi kalau misalnya dari yang muda kepada yang tua, dari yang kecil kepada yang besar, dari yang di bawah kepada yang di atas, harus diperhatikan etikanya. Banyak sangat disayangkan orang-orang yang menolak kebenaran karena gengsi. Menolak kebenaran karena dia melihat bahwa yang menyampaikan kebenaran tersebut menurut dia adalah orang yang berada di bawah dia kedudukannya. Lebih muda umurnya, lebih sedikit hartanya. Dengan sekian banyak alasan dia menolak kebenaran. Orang-orang yang seperti ini sejatinya dia telah terjerumus ke dalam inti kesombongan. Intinya sombong itu adalah tidak mau menerima kebenaran. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, ghamtun nas. Ghamtun nas itu adalah meremehkan orang lain. Itulah sombong. Jadi jangan mentang-mentang nyanturi ustadz senior, masa sama ustadz junior. Jangan, itu namanya sombong. Emang kenapa ustadz kalau sombong? Oh, emang kenapa kalau sombong? Kalau sombong itu tidak akan masuk surga. Cita-cita setiap insan. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga
man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Jangan ngetos debu di sini bersih banget ya mejanya. Ya. Debu itu kan sesuatu yang apa? Yang enggak kelihatan. Siapa sih di antara kita yang orang-orang sombongnya? Masya Allah. Jadi jangan sampai gara-gara kita mempertahankan gengsi kita, harga diri kita menurut versi dia yang cuma berjalan beberapa tahun saja, kemudian dia menjadi terhalang untuk masuk surga. Na'udzubillah. Wa tawasau bil haq. Saling menasihati di dalam kebenaran. Jadi menasihati dalam apa? Kebenaran. Apa kebenaran itu? Kata Imam Ibnu Katsir, kebenaran itu adalah mengajak orang kepada perintah agama dan melarang mereka dari larangan agama. Itu yang dimaksud dengan kebenaran. Jadi kita ngajak-ngajak orang kebenaran, ayo sholat jenengan sama putrane jenengan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Subhanallah, banyak orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya. Dia rajin sekali di masjid. Ya. Masya Allah, selalu berada di saf depan. Tapi anaknya, na'udzubillah min dzalik, bapaknya mau masjid, anaknya mau perapatan, jagongan di sana. Bapaknya taat ngaji, tapi istrinya na'udzubillah min dzalik suka membuka auratnya, tidak diingatkan oleh siapa? Suaminya. Ini semuanya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipikir ketika kita sudah ngaji, sudah mengamalkan istri kita biarkan saja, jangan dipikir kita akan selamat nantinya. Orang yang tidak berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, apalagi orang-orang yang terdekat dengan dia, maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merugi. Innal insana lafi khusrin. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita itu harus tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Kebenaran apa tadi? Mengajak kepada perintah agama dan melarang orang dari hal-hal yang dilarang di dalam agama kita. Dari mana kita bisa tahu ini perintah agama, ini larangan agama? Dari mana? Dari mana? Sinau. Ya kita belajar. Kalau misalnya kita nggak belajar, bagaimana kita tahu? Karena kita dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan tidak bawa apa-apa. Jadi kita lahir ke muka bumi ini nggak tahu apa-apa. Apa ada orang ujuk-ujuk ceprot langsung bisa ngaji? Ada enggak? Nggak ada. Bidani Melayu. Biasanya bayi ceprot nangis, ini apa? Langsung ngaji Al-Fatihah. Bisa lari bidannya. Orang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Makanya dia butuh belajar. Dari sini kita mengetahui kenapa kok Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini meletakkan watawasau bil haq di nomor berapa? Nomor 3. Yang nomor pertama illal ladzina amanu. Yang kedua wa amilus shalihat. Yang ketiga watawasau bil haq. Kita sudah jelaskan bahwa iman itu tidak akan benar kalau tidak dilandasi di atas ilmu. Kenapa diletakkan nomor 3 setelah ilmu? Karena orang itu tidak boleh berdakwah kalau dia tidak punya bekal ilmu. Banyak orang yang cuma bekalnya bekal semangat juang 46. 45. Semangat juang 45. Tapi gak ada ilmunya. Bahaya kalau orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti itu bisa-bisa dia bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa-bisa dia apa? Amar mungkar nahi ma'ruf. Karena yang benar dikira salah, yang salah dikira benar. Yang syirik dikira tauhid, yang tauhid dikira syirik.
Yang bid'ah dikira sunnah, yang sunnah dikira bid'ah. Wah, kalau sudah seperti ini, mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW sesat dan menyesatkan. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau pernah menjelaskan, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Ilmu agama itu tidak akan diambil dari muka bumi ini dengan cara dicabut dari para manusia, bukan. Jadi suatu saat nanti ilmu di dunia ini akan habis, tapi habisnya itu bukan dengan cara ilmu fikih mabur menglangit, tauhidnya mabur menglangit, tidak. Tapi bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu? Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan cara wafatnya para ulama. Jadi kalau misalnya ada ulama yang wafat, itu tandanya sebagian dari ilmu ini telah dicabut dari muka bumi. Nah, nek ulama ne wis entong kepriwe? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Kalau seandainya di muka bumi ini tidak lagi tersisa ulama, berarti nek seorang ulama sisanya siapa? Ya orang-orang yang tidak punya ilmu, atau dengan kata lain orang-orang yang jahil. Kalau sudah tidak tersisa ulama di muka bumi ini, kata Nabi SAW, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Para manusia akan menjadikan orang-orang yang jahil sebagai panutan mereka. Orang tidak punya ilmu dijadikan sebagai panutan. Sing penting keturunannya mesti ulama. Tidak bisa. Yang namanya ulama itu bukan dengan keturunan. Yang penting darahnya darah ulama itu darah biru lah. Darah biru itu ning, nah ulama darahnya apa ya? Ya pada lah merah ya. Yang penting ini orangnya adalah keturunan dari orang-orang yang masya Allah, berarti ini ulama. Tidak. Orang-orang yang tidak berilmu dijadikan sebagai panutan. Karena mereka tidak punya ilmu, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Sehingga mereka karena tidak punya ilmu ditanya, mereka ngawur jawabnya. Jawabnya sembarangan tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu. Apa artinya? Mereka dirinya sendiri sesat, masih ditambah ora terima dewek tok sing sesat, ngajak orang lain supaya sesat. Nauzubillah min dzalik. Sesat dewek kan sih ya mandan ya. Berarti orang bukan berarti tidak apa-apa sesat sendirian, tapi sudah sesat sendiri ngajak-ngajak orang lain supaya sesat. Nauzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah. Tidak setiap orang yang kelihatan di TV wah kata ulama, enggak mesti. Beberapa saat yang lalu saya diceritani, ya, ada orang yang biasa muncul di TV ditanya, bagaimana kalau misalnya ada orang lagi sholat jadi makmum kemudian batal, bagaimana? Misalnya lagi dapat sholat maghrib baru dapat 2 rakaat, kemudian batal rakaat kedua, buang angin misalnya, buang angin batal kan? Terus bagaimana itu? Apakah dia wajib mengulangi? Kata orang tersebut, enggak, karena itu di luar batas kemampuannya. Ya sudah dilanjutkan saja sholatnya. Ngawur ini. Subhanallah dari dulu ya. Sudah berdasarkan ijma' para ulama, berdasarkan dalil yang jelas dari Quran dan Sunnah Nabi SAW, bahwa orang yang keluar sesuatu dari depan atau belakang, bukan depan belakang atas, depan belakang bawah, itu ya batal. Kalau batal ya harus ngulangi. Ini katanya di luar batas kemampuan. Subhanallah. Lho kuwi udan kan bisa metu sedela wudu nang udanan kok. Kalau di luar batas kemampuan bagaimana? Inilah makanya menilai sesuatu itu bukan hanya dari sering kelihatan di layar kaca. Ya. Layar
Layar kaca itu maksudnya TV ya, sering ngaca, bukan? Bukan seperti itu. Lihat apakah orang yang punya ilmu atau tidak. Dan orang-orang yang seperti ini itu baru dampak buruknya di dunia. Di dunia dia akan sesat dan menyesatkan. Di akhiratnya akan lebih parah lagi. Dia akan menggiring pengikutnya kemana? Ke neraka. Subhanallah. Kata Nabi SAW, du'atun ala abwabi jahannam. Di akhir zaman nanti, kata Nabi SAW, akan ada para da'i. Para da'i di depan pintunya neraka. Para da'i di depan pintunya neraka. Kenapa Ustaz? Yang ngajak-ngajak orang untuk ikut dia. Kata Nabi SAW, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Orang-orang yang mengikuti apa yang diajak oleh dai-dai tersebut, maka dengan senang hati sang dai itu jorogakan. Mana? Lus mlebu. Ini belum maning, lus mlebu. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq. Ilmu sebelum dakwah. Ilmu nomor 1, dakwah nomor 3. Nomor 2-nya apa? Wa amilus shalihat, amal. Jadi jangan gue aja sibuk dakwah tok, tapi tidak memperhatikan amalnya sendiri. Kalau seperti itu jarene wong Banyumas apa? Jarkoni, ngajar ora gelem nglakoni. Semoga di sini enggak ada yang namanya Pak Jarkoni. Saya itu pernah ngisi pengajian. Saya sebutkan Jarkoni, tahu-tahu orang-orang lah niki Pak Ustadz sing jenengane Jarkoni. Saya bilang sama Bapak itu, nuwun sewu Pak, mohon maaf yang sebenarnya saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan jenengan. Ya, maka kasih nama itu ya mikir-mikir ya, jangan asal senemune jeneng. Kalau orang tidak memperhatikan amalan pribadinya, yang terjadi adalah dia akan termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian ngomong sesuatu yang tidak kalian amalkan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang-orang yang ngomong tapi tidak mengamalkan apa yang diomongkan. Maka berhati-hati. Jadi kita sambil berdakwah, sambil memperhatikan diri kita. Ibarat kita tuh setiap ngomong sesuatu, kita simpan di otak kita. Saya sudah mempraktekkan belum? Misalnya jenengan baru ngajari murid-muridnya di sekolahan, karena panjenengan adalah guru agama misalnya, mengajarkan murid-muridnya supaya pada pergi kemana? Ke masjid ketika sholat 5 waktu. Coba berkaca, apakah saya ke masjid atau tidak? Berarti ini orang mau masjid ya harus ngacak-ngacak Ustaz ya. Ya salah maning itu namanya. Artinya setelah kita mengajak orang ke masjid, kita belum ke masjid, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Kita juga kemana? Ke masjid. Dari antara laku sama apa? Orang Jawa mengatakan laku sama siapa? Hah? Ya laku sama ngomong, ya ngomong itu ada istilah lainnya, saya lupa itu. Orang Jawa mengatakan cocok antara laku dengan lati ya. Nah, antara laku dengan lati. Laku itu ya perilaku, lati ya lisannya. Jadi apa yang dia omongkan seperti apa yang dia kerjakan. Itulah orang-orang yang betul-betul berdakwah di jalan Allah. Jadi kalau orang mau berdakwah, dia perlu punya apa? Ilmu. Di zaman kita ini banyak orang yang Masya Allah baru ngaji sebulan 2 bulan, nembe ngaji sebulan 2 bulan, ya baru dapat beberapa ilmu lah. Masya Allah sudah habisi sana, habisi si, kritik sana, kritik si. Iya, nak kritiknya benar. Yang jadi masalah ngeritiknya itu salah. Karena apa? Karena keterbatasan ilmu yang dimilikinya.
Tapi ngaji sedina sudah menyalahkan sana, nyalahkan sini. Iya kalau misalnya dia benar. Seringnya apa yang dia sampaikan isinya adalah fitnah kepada orang-orang yang beriman. Baru dengar berita anu, ada isu anu, langsung sebarkan SMS. Sebarkan kepada 10 orang. Dengan akan mendapatkan pahala yang besar. Dia belum tahu apakah beritanya itu benar atau tidak, sudah disebarkan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang pendusta. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Seseorang itu pasti akan terjerumus kepada kedustaan kalau dia itu setiap mendengar sesuatu langsung disampaikan. Dengar berita. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita mendapatkan berita, apalagi tentang orang yang kita anggap orang tersebut berilmu, beritanya negatif, apa sih sulitnya? Cek dan reject. Cross check, tanya, apa susahnya? Seakan-akan dapat berita itu kayak wahyu dari mana? Dari langit mesti benar. Wahyu itu sudah tidak ada, Mas. Wahyu itu sudah terputus dengan meninggalnya siapa? Rasulullah SAW. Jangan dapat wahyu dari malaikat Jibril apa? Tahu ketemu sama malaikat Jibril apa? Setiap dengar berita langsung sebarkan, belum tahu itu beritanya benar atau tidak. Akhirnya yang ada adalah fitnah. Menghalangi orang untuk menghadiri majelis taklim, ngembosi orang untuk belajar kepada orang yang memiliki kompetensi ilmu agama. Dihalang-halangi orang. Dia pikir dia sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal sedang apa tadi? Amar mungkar nahi ma'ruf. Wong ngaji kok dilarang kepriye sih? Kayak gitu kok katanya nahi mungkar, itu namanya nahi ma'ruf. Maka orang-orang yang melakukan sesuatu, ngomong sesuatu tanpa ilmu, pasti dia itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang ulama salaf, yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Salah seorang ulama sekaligus khalifah, Umar ibn Abdul Aziz, yang wafat pada tahun 101 Hijriah, beliau pernah mengatakan, "Man 'amila bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Maka berhati-hati kita semuanya dari hal-hal tersebut. Ini adalah pembahasan tentang kriteria yang ketiga, wa tawasau bil haq, yaitu saling menasihati dalam kebenaran. Saling menasihati artinya adalah adanya peran aktif dari dua belah pihak. Kemudian wa tawasau bil haq. Hak yang di sini yang dimaksud apa? Perintah agama dan melarang orang dari larangan agama. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.